Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk sebentar di salah satu taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu majlis ilmu, dengan harapan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك، فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة فدونك التطلع إلى النهايات والتغلغل في بحار العلوم إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, selanjutnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah masih tentang anjuran daripada menuntut ilmu dan fadilahnya. Kemudian juga menuntut ilmu itu diawali dengan bidayah. Apa makna bidayah? Permulaan, syarat-syarat yang harus dia penuhi sebagai talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Ya, kemarin kita sudah bicarakan 2 dari 6 syarat yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam syairnya, ya, tentang syarat-syarat orang yang menuntut ilmu. Kata beliau, ala la tanalal ilma illa bisittatin. Dalam teks yang lain kalimatnya, akhi lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jamu'iha bi bayani. Kata beliau, ketahuilah wahai para saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu, ay ilmin nafi'. Kau tidak akan bisa mendapatkan ilmu, maksudnya ilmu apa? Ilmu agama yang bermanfaat, ya, khususnya ilmu agama, ya. Dan ilmu itu tidak akan bermanfaat illa bisittatin, kecuali engkau akan kau raih dengan 6 perkara. Yang pertama, zakain, ya, kecerdasan. Apa makna kecerdasan? Kata ulama bahwa kecerdasan bisa kita dapatkan kalau kita senantiasa terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Zakain, semangat. Dari situ insyaallah kita akan diberikan kekuatan dan mau hadir, datang kepada ulama, datang kepada guru kita untuk menimba ilmu, ya. Zakain. Wa hirsin, yang kedua hirs,
Hirisin ini artinya kemauan yang kuat, ya. Disebutkan artinya serakah, tamak, ya. Tapi kalau serakah dalam urusan kebaikan disebutnya bukan tamak, hiris, ya. Hirusin. Jadi pokoknya kemauan kuat tuh, ya. Di mana ada pengajian, di mana ada majelis ilmu, di mana di situ ada majelis-majelis yang bisa membawa, menambah keilmuannya. Nah, dia mau hadir di mana aja. Ini alhamdulillah termasuk kita insyaallah memenuhi syarat yang kedua, hiris di mana aja. Ya, bukan di sini aja, tapi di mana tempat insyaallah kita bisa hadir selama Allah berikan kita insyaallah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Zakain wa hirusin. Wastibarin. Ya. Yang ketiga, orang menuntut ilmu memang sabar. Harus dijalani dan dilakonin. Lakonin kan gitu ya, kalau orang Jawa ngelakoni. Jalanin dengan sabar. Sabar ini apa maknanya? Dalam teks lain, wastibarin kalimatnya bukan itu, tapi wajtihadin, ijtihad, bersungguh-sungguh. Jadi maknanya sabar ya sungguh-sungguh. Alhamdulillah kemarin kita gelap-gelap, mana lampu jalanan kagak ada, ya. Tapi sampai, alhamdulillah, ya, sampai juga dari rumah. Mungkin ada yang, ya masih enak tidur, lagi nyemplak. Ini ngaji kagak nih katanya, angetannya katanya. Ya. Saat imam dia tinggal dah tuh bininya, ya. Ini namanya jihad, bersungguh-sungguh, kesungguhan kita. Enaknya AC, selimut, baik selimut yang biasa atau selimut yang hidup, ya. Tapi kita selimut yang bisa ngomong, bisa sabar, kita kalahin tuh itu, cukup dah tidur kita, kan gitu. Apalagi pengajian pagi nih, ya, subhanallah. Harinya hari Senin, ya, kalau hari Ahad, hari libur sih insya Allah bisa. Nah hari Senin, alhamdulillah. Makanya ngaji ntar nggak lama-lama emang, gitu. Paling 2 jam, kurangin 1,5, gitu. Tinggal 1,5 jam. Jadi orang menuntut ilmu memang sungguh-sungguh, ya. Di pesantren harus sabar. Ya, mohon maaf kadang pesantren anak-anak kita sekarang apa cemen-cemen kadang itu. Ya dikit-dikit telepon, dikit-dikit minta pulang, dikit-dikit minta jemput. Emang beda situasi dan keadaannya, ya. Tapi kalau orang mau benar-benar mendapatkan ilmu, dia antepin aja udah, ya. Kalau bisa, Mbak jangan tengok-tengokin. Oh, biarin dah 3 tahun, 4 tahun. Nggak taunya kawin sama orang sono. Pantesan lo betah di sana. Iya, orang sini nggak ada itu, ya. Oh yang jauh kampung atau ada, ya. Begitu pulang udah bawa bini, pantesan nggak pernah tengokin betah, dia mau kawin orang sono, gitu. Insya Allah sini nggak ada ya yang begitu, ya. Insya Allah. Ya kalau ada didiem aja udah, ya, ya, biar nggak ketahuan. Itu maknanya bersungguh-sungguh, ya. Ada pepatah makanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu benar tuh. Kan ada pepatah yang nggak benar. Ini benar. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidurnya nggak pakai pesantren tuh, nggak pakai kasur dulu, nggak pakai kasur, nggak pakai bantal. Ya, ingat waktu di Jawa di Kediri nggak pakai kasur, tidur aja di ubin. Bantalnya baju kotor kita lipat, kita bungkus pakai kain. Tuh bantalnya, ya. Campur iler apa aja dah, subhanallah. Justru begitu jadi bangun malamnya, jadi mau ingat pelajarannya. Tapi kalau pakai spring bed, kasur enak, dia nggak ingat hafalannya, dia nggak ingat pembahasan semalam. Jadi kalau begitu kita jadi pikiran, hafalan belum setoran, ya. Ini pembahasan semalam belum kelar. Oh, subhanallah. Emang harus bersungguh-sungguh, sabar, ya. Nah, termasuk kita juga di zaman sekarang nggak pernah berhenti yang namanya orang menuntut ilmu, harus dengan kesabaran, ya. Wastibarin wa bulghatin. Apa bulghah? Aizad, bekal.
Ya, orang sekolah emang kudu punya bekal, duit, modal, ya. Bayaran nggak bulanan? Bayaran sekolah. Masuk pesantren uang muka. Ya nggak punya duit, kecuali memang orang nggak mampu. Ya dibedakan anak-anak yatim yang memang nggak mampu. Nah itu ngomong dah. Ya, memang pengurus pesantren bisa membedakan ya mana orang yang tidak mampu. Kalau yang mampu kita harus keluarin duit kita. Jangan porak-porak miskin lagi gitu. Aku ngikut lu aja dah. Lu kan kayaknya dipotong separuh bayarannya. Bilangin gue juga nggak mampu. Padahal punya mobil orang tuanya. Nah, jangan. Kalau kita punya rezeki, di situ justru berkahnya. Ya. Uang yang dikeluarkan untuk menuntut ilmu itu berkahnya luar biasa. Orang ngaji, orang nuntut ilmu itu paling mulia. Ngaji itu paling mulia, menuntut ilmu agama paling mulia. Maka perangkat sesuatu yang dikeluarkan untuk menuntut ilmu hukumnya sama. Duit yang dikeluarin, uang yang dikeluarkan ya dibayar ketika kita nyantrenin anak kita. Makanya jangan ngeluh, mahal banget lagi. Kalau kita mampu, ya cari makanya sesuai ukuran kemampuan kita. Pengen pesantren cakep, mahal, bayar ogah, ngutang-ngutang, maksain. Jangan, kemampuan kita dah. Ya, itu namanya bulghah, uang, bekal, duit, modal. Ya, itu. Karena orang yang menuntut ilmu, seorang murid, ya, dia berani melakukan apa saja, jadi apa saja, yang penting dia mendapatkan ilmu dari guru-gurunya. Tuh, ya, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali? Yang kata Nabi dalam hadisnya, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Mau masuk kota lewat pintunya dulu. Mau tanya sesuatu kalau ada Sayyidina Ali, Rasulullah kasih Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jawab. Cerdasnya luar biasa. Paling muda di kalangan para sahabat, paling cerdas, paling gigih, paling kuat, paling cekatan dan paling jago main pedangnya. Tuh. Perang-perang besar, hampir semua duel yang pertama mematikan, membunuh lawannya adalah Sayyidina Ali. Bukan cerdas doang tapi luar biasa. Subhanallah. Apa kata Sayyidina Ali tapi? Adik Ali. Ya Ali, mirip-mirip dikit. Kata Sayyidina Ali apa? Kalau kayak gitu tadi itu. Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Yang pernah ditanya sama kaum Khawarij. Ada kaum Khawarij dengar hadis Nabi, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Aku kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Maka sekelompok orang Khawarij ini yang keluar jalur, membelot dari kelompok Sayyidina Ali. Itu Khawarij ini sesatnya. Dia mengatakan di dalam pemahamannya di antaranya, orang yang di luar kelompok kami semuanya kafir. Bukannya muslim, orang yang di luar kelompok kami kafir dia. Makanya yang bunuh Sayyidina Ali dari orang Khawarij. Karena dia nggak percaya sama Sayyidina Ali bukan termasuk kita, kata mereka, dibunuh. Yang membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan di Syria itu juga orang Khawarij. Nah, orang Khawarij nanya, begitu dengar hadis Nabi, kata orang Khawarij, 10 orang, ayo kita datangin Sayyidina Ali, kita tes, kita kasih 10 pertanyaan yang sama, jawabannya gimana? Apakah jawabannya sama juga atau jawabannya berbeda? 10 pertanyaan disampaikan, sama pertanyaannya, satu entu doang. 10 orang sama pertanyaannya, tapi jawabannya berbeda-beda. Maka begitu mereka mengetahui jawaban yang berbeda dari Sayyidina Ali, baru mengakui kealiman daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka mereka sadar
masuk Islam lagi maknanya. Nah, beliau Sayyidina Ali berkata ketika mengumpamakan dirinya sebagai seorang penuntut ilmu, orang yang nyari ilmu dari seorang guru. Apa kata beliau? Ana abdu man 'allamani harfan. Aku adalah budaknya orang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Subhanallah. Dia mau, Sayyidina Ali mau jadi budak. Budaknya siapa? Orang yang ngajarin. Biar kata cuma satu huruf. Ada guru ngaji kan dulu satu huruf tuh pakai huruf hitungan alif doang diajarin. Dikenal alif lempeng kan gitu. Kalau harap di atas a, kalau di bawah i, domah u. Seandainya dikenal baru itu doang. Kata Sayyidina Ali, aku redha menjadi budaknya. Budaknya gurunya itu yang ngajarin satu huruf. Maknanya apa? Kalau dia Sayyidina Ali berani jadi atau redha menjadi budaknya, maka bebas mau diapain aja kata Sayyidina Ali. Aku mau disuruh ngapain aja mau, yang penting diajarin ilmu. Subhanallah. Ya, itu. Artinya maknanya apa? Ilmu itu nggak bisa diukur pakai uang emang. Atau huruf mahal itu. Nah, kalau itu pakai duit berapa hurufnya orang belajar menuntut ilmu dapat dari gurunya? Nggak sepadan, nggak sama. Makanya itulah tujuan orang menuntut ilmu, ada harus keinginan diantaranya punya bulughah. Ya, alhamdulillah jamaah datang kemari juga, ya agak lenggang. Ada yang dibawa. Ada yang dibawa Pak? Ada. Insya Allah. Itu memang ciri orang menghidupkan, memakmurkan masjid. Allah mengajarkan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Orang memakmurkan masjid yang mulia adalah gimana? Man amana billah wal yaumil akhir. Yang bisa datang ke masjid, yang bisa memakmurkan masjid, orang yang beriman, mantap kepada Allah, yakin maknanya. Yakin kepada Allah, yakin kepada hari kiamat. Apa maknanya yakin dia bakal mati, maka sebelum mati saya kudu ngaji dulu. Bekal nih simpanan-simpanan kita. Kemudian orang memakmurkan masjid apa tadi itu? Beriman kepada Allah, hari kiamat, wa aqamas shalah. Di masjid ngapain yang paling pantas? Nah, maka dia sholat fardu, sholat berjamaah, sholat sunnah. Wa ataz zakah. Nah, dan dia membayar zakatnya. Apa maknanya? Bersedekah. Ada yang dia infakin. Kita masuk ke masjid mana aja kalau bisa, ya jangan ada kita tinggal tuh masjid. Ada yang kita masukin, berinfak. Tuh kotak namanya kotak apa? Kotak infak. Ya, yang paling bagus kotak infak. Karena spesifik tuh, secara khusus infak itu duit. Jangan kotak sedekah, kotak sodakoh. Kalau infak khusus maknanya lebih ke uang. Kotak infak. Jadi tadi yang dimasukin apaan? Uang. Duit. Nah, kalau kotak sedekah, senyum sedekah. Tadi masuk dilihat kotak, senyum doang katanya. Gue sedekah udah. Makanya benar kotak infak. Tasbih sedekah. Wa kullu tasbihatin shadaqah. Dibawa tasbih panjang banget. Kalau bisa dibeli ntar yang gede banget tuh katanya, yang kayak wali gitu. Ya, di mana itu ada yang begitu? Dimasukin ke dalam kotak. Kan tasbih katanya sedekah. Nah, maka yang paling bagus kotak infak. Ya. Nah, seperti kantong lewat bukan? Nah, ini namanya infak, bukan sedekah. Kalau BPKB sama SNK sih nggak apa-apa dah. Ya, infak. Yang punya duit siapin, ya. Yang nggak punya pinjam sama temannya lah. Ya. Duit kagak bawa, pinjam nggak dapat, nih kantong lewat masukin aja tangan. Cuman jangan nyomot. Nambahin kagak, ngurangin iya ntar. Insyaallah ya. Ini kesempatan kita. Kalau kita ingat hadis Nabi ketika ditanya kemarin, kenapa engkau berpuasa ya Rasulullah pada hari Senin?
pada hari itulah amal mingguan, amal ya, setiap minggu ya ada 2 tuh. Hari Senin amalku diangkat, amal kita manusia umatku diangkat. Maka aku senang, aku demen ketika amal diangkat, aku lagi beribadah tuh, lagi puasa, lagi ngaji, lagi sodakoh, lagi berinfak. Nah itu ya, insyaallah mudah-mudahan semuanya menjadikan keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Berinfak ya. Ada sodakoh. Nah kalau sodakoh lebih umum sifatnya ya. Tadi itu senyum sedekah ya. Apa ada banyak. Wa kullu tahlilatin sedekah, mengucapkan la ilaha illallah sedekah. Nah sodakoh. Nah kalau sodakoh bisa termasuk memberi makan, namanya sodakoh ya, ngasih makan sodakoh ya. Maka melalui forum ini pada pagi hari ini saya mengajak kepada semua lapisan jamaah, pengurus ataupun siapa, silahkan yang mau berinfak bersodakoh kalau buat makanan. Sodakoh, bersodakoh untuk membantu atau memberikan makan kepada jamaah dalam bentuk snack. Ya kan kita bagiin snack itu. Semestinya bisa aja pengurus ya pakai duitnya sendiri bisa. Nah, tapi namanya saya ingin mengajak ad-da'wah ilal khair, mengajak kebaikan. Mumpung hari ini pagi hari atau setiap Senin ya, silahkan yang mau menanggung snacknya. Snack ini ukuran kira-kira kalau kata pengurus 200 ya, 200 snack silahkan. Yang mau menanggung semuanya silahkan, ntar komunikasi ataupun hubungi pengurus ya. Atau yang bisa mungkin separuh silahkan ya. Alhamdulillah udah banyak memang dari keluarga Haji Madali udah siap ya. Kapan-kapan saat tinggal telepon aja ya. Tapi kita pengen jangan keluarga mereka aja, kesempatan kita. Nggak bisa semua, saya bisa cuman 50 snack. Berapa ukurannya? Nah, ntar ada pengurus, saya udah bilangin catat namanya, teleponnya catat, ntar kita bisa telepon. Ya, ini namanya ajakan untuk kita berbuat baik. Itu maknanya kata Nabi, ketika hari Senin amal kita diangkat, dilaporin sama malaikat, kita lagi juga bersodakoh. Ada sodakoh yang berupa makanan, ada infak tadi itu berupa uang, ada duduknya kita di majelis ilmu. Kira-kira pantas gitu, cakep gak? Cakep gak? Yang mampu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sebagaimana kalau di Kampung Kandang itu kan udah berjalan tuh ya, setiap pengajian yang saya datang itu berupa makan. Nah kalau makan gede juga ya, sifatnya gede. Nah ini cuma snack dah ya, paling sejuta, patungan 5 orang salang 200 yang mampu silahkan ya. Jangan ngubungin saya, ntar ada pengurus minta nomor teleponnya itu. Nah, tujuannya semuanya untuk kebaikan kita dan pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, kenapa saya ajak ya bersodakoh di tempat kayak begini? Bukan lagi nonton dangdut, enggak. Bagi dangdut, ayo sedekah, nggak pantas, nggak ada gunanya. Kenapa? Yang hadir ini bukan orang biasa. Yang hadir ini orang-orang saleh, orang baik semua, orang yang bertakwa. Maka Nabi peringatin kepada kita yang punya harta, yang mampu gitu ya. Jangan makan makananmu, jangan makan dari uangmu kecuali orang saleh. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi, kata Nabi. Jangan kau bergaul, la tusahib, jangan berteman kecuali sama orang yang beriman. Karena berteman itu cepat nularnya. Kalau bertemannya sama orang beriman, maka cakep, dia akan ikut beriman kepada Allah. Temannya orang-orang ahli ibadah, maka dia akan ikut beribadah. Tuh. Ya, sampai Nabi gambarkan di dalam hadis perumpamaan 2 orang yang berteman. Orang yang berteman dengan orang baik, orang soleh, maka seperti orang yang berteman dengan tukang minyak wangi. Itu hadis ya.
Orang yang berteman dengan orang baik itu seperti orang yang berteman dengan tukang minyak wangi. Mana kang minyak wangi yang banyak di sini? Condet misalnya. Mana condet temen gue dagang minyak wangi sono. Ngapain? Nemenin temennya aja itu dagang. Ada yang datang beli, bolak-balik kan kalau minyak wangi apa langsung beli, cobain dulu. Tes dulu. Temennya ada di sampingnya. Lu mau cobain nih? Tes. Tes lagi, datang lagi. Tes. Pulang dari tukang minyak wangi gak tuh dia? Wangi. Padahal mah bawa kagak tapi wangi. Subhanallah. Tuh hadis Nabi perumpamaannya. Orang yang berteman sama orang baik maka seperti orang yang berteman dengan tukang minyak wangi. Maka wangi terus dia, harum terus, bagus terus dia. Tapi sebaliknya orang yang berteman dengan orang yang jahat, orang yang buruk, tukang maksiat, sama seperti orang yang berteman dengan tukang las. Tahu tukang las ya? Mau kemana? Nemenin temennya dipunya bengkel las, ngobrol aja, ngopi katanya, nemenin temennya, nggak ngapa-ngapain, pulang sore, kurang dari bengkel las kira-kira baunya apa? Udah bau api, bau besi, tak ngapa-ngapain tuh temennya doang, jelek, nggak enak baunya, subhanallah. Kemudian wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Kata Nabi, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, maka tujuan dasarnya itu saya ajak, mumpung orang yang bertakwa, orang soleh pada ngumpul, silahkan yang mau memberikan sodakohnya. Ya, tinggal menghubungi pengurus, insya Allah. Kata Nabi apa? As-sadaqatu syai'un azim. As-sadaqatu syai'un azim. Sedekah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Singkat tuh hadis segitu doang. Kenapa? Karena Nabi berkata seperti ini, mensyarahkan atau mentafsirkan firman Allah. Ada firman Allah, orang yang mau mati, orang bakhil, orang pelit. Tahu ya, orang bakhil, orang pelit tahu ya. Itu yang kalau kita lihat pantatnya kuning tuh. Dia mendingan kotorannya nempel daripada dikasih orang. Pelit banget, sampai kotorannya ogah dikasih orang, saking pelitnya itu. Hadis ini mentafsirkan firman Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Ya Allah, tundalah kematianku sebentar aja. Mau ngapain dia? Minta ditunda kematiannya. Enggak disebutin aku pengen kawin lagi. Aku ingin liatin anak-anakku. Aku ingin liatin istriku. Aku ingin liatin tanah kebonku. Sebelum mati itu minta ditunda. Enggak. Tapi dia berkata karena apa? Melihat besarnya pahala sedekah. Fa as-sadaqah kata dia. Aku ingin sedekah. Maka kata Nabi, fa inna sadaqah syai'un 'azim. Karena sedekah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang lain banyak tentang fadilah sedekah. As-sadaqatu tasuddu 70 baban minas su' katanya. Dalam hadis lain, as-sadaqatu tadfa'ul bala' tadfa' 70 naw'an minal bala'. Kata Nabi apa? Sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Jadi bukan bala aja. Kalau diartikan bala, cuma bala yang gede-gede kayaknya. Apa aja bentuk kejahatan orang. Orang usil sama kita, orang mau hasud kita, orang mau jahatin kita. Itu Pak. Jadi bukan bala aja. Sedekah itu kata Nabi menutup 70 pintu kejahatan, keburukan. Subhanallah. Jadi kalau kita mau cari aman diri kita katanya, sedekah bentengnya. As-sadaqatu tasuddu 70 baban minas su'. Sedekah menutup 70 pintu kejahatan. Subhanallah. Ya. Makanya kadang kalau kita ada di jalan-jalan orang, nah mungkin lihat lagi, tengok sedekahnya, jarang kali. Ya. Dalam riwayat lain, as-sadaqatu tadfa'u 70 naw'an minal bala. Sedekah itu menolak 70 macam bala, musibah. Apa saja pokoknya yang enggak mengenakan, yang enggak bikin enak, itu namanya bala atau musibah.
Nabi ditanya ketika ada lampu mati, Rasulullah di kamar, ada sahabat, tiba-tiba lampu mati, blok, gelap. Nabi ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lampu mati, Nabi ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita biasa kan kalau inna lillahi, siapa yang mati? Orang, saudara, tetangga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lampu mati, Nabi ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat yang dengar nanya, rupanya perwakilan kita, ya kan? Kita juga seandainya hidup di zaman Rasulullah, bertanya segala sesuatu yang dilakukan Rasulullah, ingin mencari hikmah dan maknanya. Kata sahabat yang mendengar Nabi, ahiyya musibatun ya Rasulullah, apakah mati lampu ini termasuk musibah? Ya musibah, kan kita sering ngomong tuh kalimat musibah, musibah apa? Musibah ya Rasulullah mati lampu. Kata Nabi, na'am, kullu ma yu'dzil mu'min musibah, katanya. Segala sesuatu yang membuat orang beriman gak enak. Kan gak enak mati lampu, enak gak? Nanten baru mati lampu kira-kira total, kata pemerintah mati lampu dari jam 6 maghrib sampai pagi baru nikah tadi. Enak gak kira-kira? Ya enak gak enak kata dia. Ya, enaknya karena dia udah halal. Nggak enaknya gelap, gua nggak lihat, nggak tahu. Ya, siapa tahu kan lagi kawin cakep mungkinnya itu, ditempong-tempongin, tahu tempong-tempongin. Ntar begitu di rumah kan udah cuci muka habis. Sekarang banyak Pak penipuan-penipuan pakai apa tuh ya? Apalagi yang main handphone tuh hati-hati tuh, ya. Di-upload kadang handphone sekarang kan bisa pakai aplikasi mulus yang mukanya tadi berbolong jadi apa tuh kinclong. Nah, hati-hati begitu ngeliat aslinya bopak katanya. Nih kan nggak enak. Itu gelap, itu musibah. Segala sesuatu yang membuat orang beriman tidak enak, itulah musibah. Nah, ini insyaallah ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah. Banyak fadilahnya ya, waktunya singkat. Wabulghatin, nah itu masalah tadi ya, bekal. Orang datang duduk di majelis ilmu atau mondokin anak kita supaya belajar, memang harus punya uang ya. Jadi artinya yang keluar untuk menuntut ilmu itu ya pahalanya sama. Ini masuk dalam kaidah lil wasail hukmul maqasid. Perantara hukumnya sama seperti tujuannya. Duduk di majelis ilmu, maka supaya bisa belajar tuh anak kita daftarin dulu, daftar ulang ataupun bulanan. Nah itu uang untuk kemuliaan namanya. Menuntut ilmu mulia berarti uang adalah perantara untuk mencapai kemuliaan. Makanya benar, engkau tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau kau mampu tapi kau tidak mengeluarkan uang. Nah, jadi kudu siapin ya. Wa bulghatin wa irsyadu ustadzin, menuntut ilmu dan ilmunya bermanfaat supaya benar-benar harus ada petunjuk atau arahan dari guru. Irsyad, mursyid. Apa mursyid? Orang yang memberikan petunjuk, yang nunjukin maknanya. Kalau nggak kenal mursyid, itu di dekat Taman Miring ada gang namanya. Gang apa? Gang Mursyid. Haji Mursyid dulu yang punya. Itu kebunnya Haji Mursyid semua kali, gitu. Mursyid, orang yang cerdas. Wa irsyadu ustadzin. Jadi ada petunjuknya, ada guru. Jangan ngaji pakai kitab buku doang, nggak punya apa-apaan, modal kagak, modal bahasa Arab doang. Jago bahasa Arab, baca Quran pakai arti sendiri. Nah, jangan. Kata ulama, barang siapa yang belajar menuntut ilmu cuma dengan pakai buku, fasyaitanu syaikhuh katanya, maka gurunya berarti setan. Baca buku, belajar pakai buku doang, ngaji kagak, ada pengajian nggak datang, aku kutu buku, belajar dari buku aja.
Berarti siapa itu gurunya? Yang ngajarin siapa? Kata ulama, setan. Karena beda Pak, orang duduk di majelis ilmu, ada guru, pemahaman dalam satu kalimat di dalam kitab, itu guru sampaikan, itu maksudnya dari guru-gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Maka saya nggak pernah menghilangkan pendapat-pendapat dari guru-guru saya, di antara Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, Allah yarham, yang beliau diberi julukan Sultanul Ilmi, ya, sultannya ulama dengan keilmuannya, ya. Ini termasuk gaya-gaya model saya belajar ini dari beliau. Ulama salafus saleh begitu, para habaib begitu. Lagi baca satu kitab, ada satu kalimat, kalau kita tahu tentang ini, sampein. Jadi makanya emang baca kitabnya kagak ngebut, tahu ngebut. Arti itu namanya ngetrek. Ya, tapi ini seperti inilah gayanya daripada ulama as-salafus saleh. Kalau ada kalimat yang perlu kita sampein, jangan sampai kita tahu kalimat itu, tentang itu apa saja kita diam. Orang nggak tahu, padahal itu ada yang penting di dalamnya. Nah itu, ya ini. Wa irsyadu ustad. Jadi harus ada guru, ya. Yang terakhir, wa tuli zamani. Panjang masanya Pak orang menuntut ilmu. Dari mana ini bisa? Sayyidina Ali bilang, utlubul ilma minal mahdi. Panjang banget ya. Tuntutlah ilmu, cari ilmu. Dari mana? Dari kapan? Dari kau lahir. Udah diajarin kita ilmu sama orang tua kita. Ilmu cara jalan, cara makan, megang sendok dan macam-macamnya. Tuh. Dari kecil kan? Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai lahir sampai liang lahat. Batasnya. Jangan berhenti ngaji, jangan berhenti nuntut ilmu kalau belum. Kalau udah mati, silahkan dah. Gurunya juga takut kalau udah mati dia masih datang. Oh no, ya, memedi di belakang katanya. Dia ngaji juga. Ya kalau udah begini jangan apa dah kan itu serem juga gurunya gini. Panjang banget. Itu dia artinya kita menuntut ilmu jangan singkat. Ini semuanya kita udah menuntut ilmu semua dari itu tingkat MI itu dihitung. Jadi kalau mau yang formalnya MI, ibtidaiyah kan, sanawiyah, menuntut ilmu namanya. Dari sanawiyah aliyah, kuliah, belum lagi takhasus itu khusus, nggak ada titelnya, tapi memperdalam. Oh, nggak berhenti-berhenti, tuh namanya menuntut ilmu. Ya, itu. Jadi tapi jangan bangga dengan lama, tua, senior. Kan gitu tuh, lama. Ya dia cuma sebentar ngajinya. Gua 13 tahun. Tuh, jangan ngomong. Kerjain iya. Cari yang lama, tapi jangan diomongin. Bukan paling tua. Ngapa nggak dianggap di sini? Tuh. Ntar kita nasihatin dah, kan orangnya yang muda. Tapi jangan ngomong begitu. Itu namanya ada kalimat sombong. Gue kan senior, dia baru bocah kemarin. Kenapa? Karena setan hamba Allah yang lebih lama hidup di surga. Sebelum Allah menciptakan manusia, bukan 1000 tahun, ribuan tahun, namanya masih bukan setan dulu. Ya, hamba Allah. Bahkan ada mengatakan saking ibadahnya ribuan tahun di dalam surga, taatnya sama Allah, itu seperti malaikat dia. Setan tuh bukan malaikat tapi seperti malaikat. Ya, makanya ada ulama dalam tafsir kadang mengartikan, ya, ketika mendefinisikan, mengartikan setan itu termasuk bagian dari malaikat. Tapi tetap yang paling sahih, setan, iblis dan jenisnya minal jin, merupakan jenis dari makhluk gaib yang namanya jin. Malaikat beda, ya, tuh. Jadi wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Nah ini alhamdulillah, ya, panjang masa penuntutan ilmu kita. Terus insyaallah mudah-mudahan kita diberikan istiqamah. Walakin yambaghi laka, dikit lagi dah ya, dikit lagi dah. Nah. Tetapi katanya,
Sebelum kita beramal soleh, sholat, berbuat baik, pokoknya dah, sebaiknya engkau mengetahui sebelum melakukan sesuatu. Anta'lama qabla kulli syai'in. Tahu dulu apa maknanya mengetahui, tahu dulu, punya ilmu. Kita mau ibadah sholat, kudu tahu, punya ilmu dulu. Maka ayatnya kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa fa'lam? Maka ketahuilah. Tahu dulu lah, gitu maksudnya. Ketahuilah. Kau mau menyembah Allah, mau menyebut kalimat mulia, ketahuilah kepada siapa kau menyembah. Kita mau sholat, kita tahu ngadap siapa kita. Tuh. Jadi mengetahui, itu minimal diantaranya, ya. Mengetahui siapa yang kita sembah, mengetahui apa yang kita mau lakukan dari ibadah ini. Misalnya sholat. Sholat itu apa? Dari pengertian fikih beda, ya. Dari pengertian tasawuf beda lagi. Sholat, kalau dari fikih apa? Standar sah. Fikih itu standar sah, sah sholatnya, gugur kewajibannya begitu dikerjain. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun. Itu sholat kan? Ucapan, perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup pakai salam. Itu fikihnya. Bisyurutiha wa arkaniha, dengan syarat-syarat dan rukunnya. Tapi kalau sholat pakai pengertian fikih aja, maka dia jadi songong, nggak beradab. Yang ditahu itu doang kan, sembahyang sambil ngupil. Oh, semua lobang masuk dari tangannya, ngupil, kupingnya gatal. Lobang mana lagi? Bawah digaruk, nggak rapi ceboknya. Ya. Sholat sambil garuk-garuk, sholat sambil celangak celingukan, sholat sambil nguap subuh, ya, nganga. Kalau lagi sholat kita berasa mau nguap, angop, kalau bisa tahan, kalau kagak bisa lagi sholat tutup. Ini dilepas aja, ya. Dia kehimar gitu suaranya, ya. Wah gitu, jangan, ya. Tutup. Kalau di luar sholat aja kita disuruh tutup, apalagi di dalam. Nih Pak, kan banyak kadang, insya Allah di sini nggak ada, tempat lain kadang saya lihat ada itu gitu, ya. Gitu. Jadi ini namanya kita menuntut ilmu, beramal, praktekin yang udah kita tahu, ya. Insya Allah bermanfaat. Oh iya, ya, yang biasanya masih nguap, masih nganga aja, ingat, oh iya, tutup, ya, tutup. Begini boleh, begini boleh. Tuh, wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang bertanya dari jamaah, silakan. Kalau ada, kalau nggak ada ya. Ya, ulangin, pakai speaker. Ah ya. Menuntut ilmu apakah terbatas dengan duduk membaca kitab, atau juga termasuk majelis maulid, Isra Mi'raj, kan ada ceramah tuh, ya, ceramah kalau bahasa Indonesianya, mau'izah, ya. Memang yang bagus itu jangan tausiyah. Ini sekarang udah marak karena dari kantor tuh nyebarnya tausiyah, ya. Itu wasiat mau mati kalau tausiyah. Ya. Kalau yang tahu jangan tausiah, yang mau mati. Karena kalimatnya di dalam Al-Quran mau'izah, nasihat dah, nasihat, ya. Apakah itu juga ketika majlis zikir, majlis maulid, majlis Isra Mi'raj menuntut ilmu? Termasuk, tetapi yang paling afdal adalah duduk di acara khusus pengajian. Nah, itu menuntut ilmu yang secara khusus ini lebih besar, Pak. Dan ini yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadisnya. Ngaji, disebut ngaji khusus. Kalau gitu kan apalagi ceramah sekarang, ya. Banyakan lucu ame banyolnya, hilang ilmunya. Itu tuh, ya. Jadi
yang lebih afdal ini tetap menuntut ilmu di majelis ini. Cukup, ada lagi yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari perkara itu ada guru kalau kita menghadiri majelis itu gurunya itu suka membid'ahkan atau lain dari Ustaz. Gimana? Membid'ah-bid'ahkan. Ya. Guru yang baik adalah dia berfikir sebelum berkata. Nah, itu orang beriman. Karena guru kan nyampein ilmu, dia ngomong. Sebelum dia ngomong bid'ah-bid'ahin orang, dia harus tahu kajian tentang bid'ah itu apa dari pengertian bahasa, lalu pembagian bid'ah itu apa, lalu termasuk apa yang jadi kategori bid'ah. Ya, bid'ah kan banyak. Ada bid'ah hasanah. Ya. Sesuatu yang bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Tetapi para ulama membagi, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Contoh doang nih ya. Salat tarawih berjamaah. Salat tarawihnya udah ada di zaman Nabi, tapi secara berjamaah di zamannya siapa? Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar ditanya, apakah ini bid'ah? Kata Sayyidina Umar, na'am hadhil bid'ah wa ni'matil bid'ah. Kata, ini benar bid'ah, Nabi nggak ngerjain berjamaah, tapi inilah sebaik-baiknya bid'ah yang dilakukan sahabat. Kalau kita lihat hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, hendaklah kalian pegang sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah siapa lagi? Sunnahnya para sahabatku. Artinya sesuatu yang dibuat oleh para sahabatku. Contohnya Sayyidina Umar tarawih berjamaah. Nah, itu bid'ah tapi baik. Ya, jadi memang penting bagi seorang muallim, guru, untuk menjaga kata-katanya, apalagi sampai kalau ngomong masalah bid'ah kan tuh luas ya. Jangan sampai dia juga sering ngomong bid'ah. Yang pertama dia harus jelasin apa makna bid'ah itu. Jangan cuma menuduh ya. Ya kalau bisa ya, kalau yang kita tahu yang model bau begitu ya kita cari guru yang lebih menjaga diri ataupun kalimatnya, yang tidak membid'ah-bid'ahkan. Karena kata bid'ah itu banyak pengertiannya. Kalau di depan umum dia ngomong bid'ah, jadi kan seakan-akan bid'ah itu jelek. Padahal banyak pembagiannya. Jelas tuh ya. Cukup, insya Allah bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.